Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai penyakit endemik, di antaranya demam berdarah denggi, chikungunya, Zika, dan malaria. Keempat penyakit ini disebarkan oleh inang perantara yang sama, yakni nyamuk yang memiliki habitat di iklim tropis dan menyebarkan penyakit melalui hisapan darah. Jalan terbaik untuk menanggulangi penyakit yang disebarkan oleh hewan vektor adalah melalui pengendalian vektor tersebut. Vaksin dan obat bagi masing-masing penyakit belum tersedia secara merata di masyarakat Indonesia. Pengendalian yang kerap digunakan adalah insektisida sintesis. Meski insektisida bisa membunuh nyamuk dengan efektif, namun terlalu efektif karena juga membunuh serangga-serangga lain yang mungkin sebenarnya bermanfaat bagi ekosistem. Selain itu, penggunaan insektisida yang telah dilakukan secara terus-menerus justru mulai memunculkan kelompok nyamuk yang kebal terhadap insektisida. Terdapat potensi insektisida alternatif dari bahan alami dari banyak bagian organ tanaman lokal. Beberapa organ tanaman lokal memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, dan terpenoid, zat-zat yang mampu menghambat perkembangan serangga. Jadi kami ingin mengeksplorasi apakah tanaman-tanaman tersebut memiliki potensi sebagai biolarvasida untuk nyamuk vektor. Tahap pertama, mengolah sampel tanaman. Ada 5 tanaman yang digunakan. Bagian tanaman dikeringkan sebelum dihaluskan menjadi bubuk, kemudian dimaserasi dengan alkohol, dan dievaporasi menjadi sampel berbentuk pasta. Tahap kedua, mencari sampel nyamuk menggunakan Ovitrap, gelas yang dicat hitam, dan kertas saring untuk tempat hinggap telur nyamuk. Ratusan Ovitrap ditempatkan di rumah-rumah warga di 7 desa di 6 kabupaten kota berbeda. Gelas ditinggalkan 2-3 hari hingga dapat telur. Apabila ada telur, kertas disimpan di dalam amplop. Warna biru di grafik ini adalah persentase adanya telur nyamuk di Ovitrap tiap desa, atau House Index. Menurut WHO, suatu daerah kemungkinan sudah mengalami kasus demam berdarah apabila House Index melebihi 15%. Tahap ketiga, pengujian. Ini tahap yang sedang kami lakukan dan hasilnya akan didapatkan secepatnya. Pengujian dibagi menjadi pengujian kandungan fitokimia dan kemampuan resistensi larva. Untuk pengujian fitokimia, sampel pasta diuji dengan teknik kromatografi lapis tipis dengan Aquades sebagai fasa gerak. Pengujian ini untuk menentukan adanya kandungan zat-zat yang berpotensi menjadi penghambat perkembangan hidup nyamuk. Untuk pengujian resistensi larva, telur nyamuk diriring dengan kertas berisi telur nyamuk yang direndam dengan Aquades untuk penetasan. Untuk setiap sampel tanaman, jentik nyamuk dibagi dalam 7 kelompok, 1 kontrol positif, 1 kontrol negatif, dan 5 pengujian dengan tingkat konsentrasi berbeda-beda untuk tiap sampel tanaman. Pengujian dilakukan dengan 4 kali pengulangan. Setiap perlakuan berisi 15 larva.